Om Swastiastu. Semeton, bertemu lagi di Turah Agung Mayudi Channel. Melanjutkan dari segmen sebelumnya, saya akan membahas bagaimana struktur dan teritorial wilayah di dalam Puri Agung Kerambita. Semeton mengawali area awal puri atau area yang pertama. Area ini disebut Cangkem Kodok. Sesuai dengan pembahasan atau informasi dari Anak Agung Ngurah Indra Bangsawan atau Turah Indra, Cangkem Kodok adalah area yang sangat disucikan atau sangat disterilisasi dari upacara-upacara yang berbau kematian atau kecuntakan. Jadi areal ini adalah areal yang sangat steril, yang sangat higienis dari upacara-upacara kematian dan sangat disucikan oleh Semeton Puri Agung Kerambita. Melanjutkan area yang kedua, kita memasuki area yang disebut dengan Ancak Saji. Ancak Saji merupakan tempat awal atau halaman depan puri yang biasanya digunakan sebagai rapat internal maupun dari eksternal masyarakat yang ingin bertatap muka langsung dengan Semeton Puri di Puri Agung Kerambita. Memasuki area yang ketiga, di belakang Kori Agung ini disebut dengan area Jabel Tandek. Jabel Tandek yang diinformasikan oleh Turah Indra adalah sebagai front office jika itu di perhotelan. Namun fungsinya masih sama karena di Jabel Tandek ini tujuan orang datang disinilah menyampaikan sesuatu hal apa menjadi tujuan dan keinginan seorang tamu atau siapapun yang ingin datang ke Puri Agung Kerambitan. Jadi area yang ketiga ini disebut dengan Jabel Tandek. Semeton memasuki area yang keempat. Area ini disebut dengan Tandakan. Tandakan ini dibangun di tengah-tengah puri. Fungsi dari Tandakan ini adalah melakukan upacara keagamaan, yaitu dari 3 bulanan anak baru lahir dan juga upacara perkawinan dan upacara manusia yatnya lainnya. Di dalam Tandakan ini juga Semeton dapat melihat ada 4 pintu masuk atau kori yang menghubungkan masing-masing fungsi yang sangat berbeda. Ada yang menghubungkan kepada masyarakat atau keluar puri, ada yang menghubungkan dengan areal suci, dan ada menghubungkan kepada
Palemahan, yaitu di mana masing-masing tempat atau semeton puri tinggal dan beristirahat di dalam Puri Agung Kerambitan. Memasuki areal yang kelima, areal ini atau kawasan ini yang disebut dengan Saren Agung. Saren Agung ini memiliki sejarah, ialah awal pertama kali lokasi ini dibangun oleh raja pertama yang menduduki Puri Agung Kerambitan. Di lokasi ini juga yang dibangun pada tahun 1650 ditempati oleh hanya 3 raja. Hanya 3 raja, dari raja pertama sampai raja ketiga, dan fungsi dari Saren Agung kini adalah sebagai tempat upacara Pitrayatnya atau kematian dari seorang tokoh maupun semeton di dalam Puri Agung Kerambitan Tabanan. Kita berada di areal yang keenam. Areal yang keenam ini disebut dengan Pemerajan Agung atau disebut dengan Batur Agung. Batur Agung istilah dari puri-puri di Tabanan, di mana Batur ini memiliki sejarah atau histori yang sangat kental dari raja-raja yang telah memimpin di puri tersebut. Khususnya di Puri Agung Kerambitan, di sini telah berdiri candi-candi yang sangat klasik, yang sangat mengandung nilai-nilai budaya dan kekunoan, yang masih tertata rapi dan masih terjaga keasriannya, di mana Pemerajan Agung atau Batur Agung di Puri Agung Kerambitan ini membawahi 16 jajaran jero di daerah Kerambitan. Nah, semeton bisa lihat dan saksikan sendiri bagaimana tembok penyengker dari Puri Agung Kerambitan masih terlihat dengan tanah popolannya, di mana tembok ini masih berdiri kuat di Puri Agung Kerambitan. Memasuki areal yang ketujuh di Puri Agung Kerambitan. Areal ini disebut dengan Palemahan. Palemahan ini adalah tempat tinggal keluarga raja, di mana Palemahan ini disebut dengan Saren yang dibagi menjadi 3 bagian wilayah. Wilayah ini ditempati oleh Preti Sentano atau keturunan raja di Puri Agung Kerambitan. Puri Agung Kerambitan yang memiliki areal atau luas tanah 4 hektar ini memiliki beberapa pintu masuk yang berbeda-beda,
termasuk dengan Saren tempat tinggal keluarga raja ini, memiliki pintu keluar atau pintu masuk yang menghubungkan dengan masyarakat yang sangat berbeda. Semeton juga bisa melihat gaya bangunan ini mirip dengan bangunan-bangunan di zaman Belanda. Semeton juga bisa lihat tahun pembangunannya 1936. Wow, cukup lama dan memang bangunan yang cukup memiliki umur yang sangat tua. Yang menjadi daya tarik di Puri Agung Kerambitan, di tengah-tengah puri berdiri sebuah konco atau tempat suci orang-orang Cina. Ini sangat menyimpan sejarah bagaimana cikal bakal berdirinya konco ini di Puri Agung Kerambitan. Semeton ini merupakan bagian pelemahan atau Saren yang berada di lokasi utara Puri Agung Kerambitan, di mana Saren ini menghubungkan keluarga Puri yang tinggal di sebelah utara, dihubungkan dengan jalan keluar atau berhubungan dengan masyarakat di luar Puri di wilayah atau sebelah utara Puri Agung Kerambitan. Dan akhirnya Semeton, kita memasuki wilayah yang paling terakhir, yaitu pelemahan yang disebut dengan Saren Gede. Saren ini juga tempat peristirahatan atau tempat tinggal dari keluarga raja atau Perti Sentano di Puri Agung Kerambitan. Semeton, demikianlah struktur atau teritorial bangunan di Puri Agung Kerambitan. Puri yang memiliki nilai sejarah, nilai seni, dan budaya. Tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada Semeton di Puri Agung Kerambitan yang telah menerima dan memberikan izin dalam pembuatan konten ini. Dan bagi Semeton yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan yang belum subscribe, silahkan klik subscribe, beri komentar, dan tekan like jika Semeton suka. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om.